ini sudah merongrong dan merusak sel-sel dalam tubuh. Untuk menjaga diri anak saya. Insya Allah ini profesi diri, insya Allah kesembuhan datang dari Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar antum? Alhamdulillah sehat. Kakak gimana? Keadaannya gitu-gitu aja. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabar antum? Udah enakan? Alhamdulillah, baik-baik. Syafakallah. Semoga Allah menyembuhkan. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini menjadi penggugur atau penghapus dosamu jika Allah menghendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah, salah satu hak seorang muslim adalah ketika sakit kita datang menjenguknya. Jadi jika ada saudara ataupun saudari kita yang sedang sakit, berusahalah untuk menjenguknya dan mendoakannya. Tapi saudara-saudariku, memang ada beberapa dari saudara-saudari kita yang ketika sakit atau mengalami gangguan non medis itu datangnya ke dukun. Padahal Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita dalam satu hadis. Maknanya, siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang ditujukan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Na'udzubillah. Jadi memang sebenarnya Rasulullah SAW mempunyai metode penyembuhan, ya, diantaranya seperti bekam, terus kedua ada herbal, bagaimana kita mengkonsumsi madu, ya, terus ada juga habatus sauda, dan ada juga dengan ruqyah yang dimana doanya itu adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Saudara-saudariku, sebenarnya bagaimana sih pengobatan ala Nabi ini? Kita saksikan bersama-samanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah Trans 7, malam ini kami kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi kisah Ruqyah. Kali ini tim Ruqyah Trans 7 bersama Ustadz Muhammad Zunaidi berada di kota Surabaya. Di kota yang mengingatkan perjuangan para pahlawan ini, bukan pertama kalinya kami menggelar terapi Ruqyah. Ruqyah sejatinya bukan sekedar terapi pengobatan untuk penyakit non-medis seperti gangguan jin dan sihir, juga sebagai terapi pengobatan medis tanpa menghilangkan ikhtiar berobat ke dokter. Karena Ruqyah adalah doa untuk memohon pertolongan dan kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla. Langkah awal dari pengobatan Nabi ini yang harus digali adalah penyebab munculnya penyakit. Ada orang yang mengalami gangguan jin karena amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, menggabungkan antara Al-Quran dan mantra-mantra syirik. Sun topo molo, huruf yang sepuh sang hyang kolo, tepnyar sing mate hono ing ilatku. Asyhadu alla ilaha illallah datullah sifatullah wa Allah. Gedik bunyi 3 kali. Dem. Baru dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah syirik,
dosa terbesar di hadapan Allah pemilik alam semesta ini, karena kita telah menyekutukannya dan menyandingkannya dengan sesuatu yang bukan haknya. Bisa berupa jimat atau bersekutu dengan bangsa jin untuk meraih kesaktian. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik padanya, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Setelah dibacakan ayat suci Al-Quran, beberapa peserta pelatihan ruqyah ini mulai bereaksi. Ustadz Zunaidi mengajak jamaah untuk mengingat dosanya, kemudian bertaubat dan memohon ampunan Allah Ta'ala. Teriakan gadis ini bukan berasal dari dirinya. Rasa sakit yang ditunjukkannya merupakan reaksi bangsa jin yang menempati tubuhnya. Teriakan ataupun tangisan bisa bermakna beragam. Bisa jadi rasa sakit akibat bacaan ayat atau penyesalan bangsa jin karena telah berbuat zolim kepada manusia. Tapi mungkin pula ini berupa trik jin untuk mengelabuhi peruqyah agar merasa kasihan hingga menghentikan bacaannya. Allahu a'lam. Dengan berbagai cara para peruqyah berusaha menyadarkan gadis ini dan mengusir jin yang bersarang dalam tubuhnya. Seorang peruqyah dengan pengalaman yang dimilikinya sangat paham dengan berbagai tipu daya setan hingga ia tidak terjebak dengan permainannya. Serta membacakan ayat suci Al-Quran merupakan siksaan bagi jin yang merasuki perempuan ini. Peruqyah adalah seorang pendakwah. Ketika mengusir jin yang bersarang dalam tubuh manusia, harus mendahulukan mendakwahinya untuk bertaubat. Jika jin tidak beragama, ajarilah tentang Islam. Dakwah juga ditujukan pada pasien. Semua penyakit yang kita derita mungkin merupakan cara Allah menyayangi hambanya melalui sakit untuk menghapus dosa-dosa kita. Namun, penyakit bisa juga berupa teguran karena dosa-dosa kita. Bertaubatlah dan memohon ampunan Allah. Karena Allah telah ridho, insya Allah kesembuhan dengan mudah kita dapatkan. Ada juga saudara-saudara kita yang jadi korban sihir seperti yang dialami ibu ini. Akibat menolak untuk masuk dalam suatu sekte sesat, ibu ini diserang dengan sihir. Saya perintahkan kepada kamu, ya, keluar dari tubuh anak ini, bertobatlah kepada Allah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kamu dalam keadaan kamu berbuat zalim seperti itu. Innalladzina kafaru biayatina liyadukul adab. Sekilas ibu ini tidak menunjukkan reaksi kesurupan seperti pada umumnya dengan teriakan atau tangisan. Namun seorang peruqyah bisa mendeteksi dari sorot matanya atau ucapannya yang tidak biasa. Ketika jin mulai melemah, kesadaran ibu ini mulai kuat.
Ustadz Zunaidi membimbingnya untuk mengeluarkan jin kafir yang telah merasukinya dengan menekan sendiri bagian urat leher. Dengan dibantu Ustadz Lutfi, kekuatan jin pun makin melemah. Namun jin keluar masuk mengendalikannya. Saat berada dalam kesadaran penuh, ibu ini menjawab pertanyaan kami dengan sopan dan mengisahkan awal mula sihir ini menyerangnya. Prosesnya install, jadi dari awal diinstal sedikit-sedikit sehingga nanti ketika itu muncul dia itu langsung yang oke gitu. Oh itu ternyata oke gitu, bagus. Kalau kamu kerja di sini, kamu harus. Makanya mereka selama 5 tahun memprospek saya, maksudnya nggak sampai ke sana, maunya di brainwash. Makanya tuh ketika muncul, ketika ru'yahan itu kan memang yang memprospek saya itu adalah orang yang selama ini saya kagumi. Akibat sihir yang masuk ke dalam tubuhnya, Indah mengalami perubahan. Ia sering melihat penampakan makhluk gaib. Sekarang sih udah mulai berkurang sensitivitas seperti itu. Kalau dulu di tempat manapun sering ngeliat gitu, di situ lo ada, terus sering ngenasihatin temen gitu, kamu tuh lo ru'yahan, kamu lo di badanmu itu ada keris kayak gitu dulu sering. Kalau sekarang karena sering ru'yahan, terus ru'yah mandiri udah lumayan berkurang. Astagfirullahaladzim, Rabbal Arsyil Azim. Astagfirullahaladzim, ya masyarakat. Astagfirullahaladzim. Berbeda dengan kesurupan yang dialami anak ini, Fikri tak mampu mengendalikan diri dan bertingkah aneh yang bukan dirinya. Harus dibuang. Fikri adalah korban kezoliman bangsa jin. Ia mengaku pernah diajari berbagai ilmu gaib oleh seorang guru yang hanya bisa dilihat oleh dirinya. Kasus serupa bisa menimpa anak-anak kita. Karena itu bentengi anak-anak kita dengan zikir dan ibadah. Dan sebagai orang tua, berhati-hatilah jika kita memiliki jimat. Tidak hanya dosa syirik yang kita lakukan, juga bisa berdampak buruk pada anak-anak kita. Allah Ta'ala menyebut dalam firman-Nya bahwa syirik adalah bentuk kezaliman yang nyata. Ruqyah merupakan bagian dari pengobatan Nabi atau Thibun Nabawi. Selain ruqyah, ada bekam dan herbal, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan berbagai hadis Nabi. Karena itulah Ustadz Lutfi Andriansa tidak hanya memperkenalkan ruqyah, juga pengobatan Nabi lainnya, yaitu bekam dan herbal. Jin zolim yang dikirim melalui serangan santet biasanya meninggalkan bekas luka dalam tubuh manusia. Karena itu dibutuhkan asupan herbal seperti madu dan habatus sauda untuk mengembalikan stamina dan membersihkan luka. Campuran daun bidara dan ganda rusa merupakan salah satu cara untuk mengusir jin dalam tubuh manusia dan membersihkan perut dari sisa-sisa sihir yang masih menempel. Cara membuatnya mudah. Daun bidara sebanyak 7 lembar dicampur dengan 99 daun ganda rusa. Kemudian di blender seraya membacakan ayat-ayat ruqyah. Setelah itu siap disajikan untuk diminum. Efeknya biasanya buang air seperti diare. Bau dari jus herbal ini tercium biasa-biasa saja, tapi berbeda bagi bangsa jin. Inilah salah satu bukti pasien yang mengalami gangguan jin langsung bereaksi. Gadis remaja ini kembali bereaksi hebat. Teriakan dan tangisan tak bisa dikendalikannya. Tak ada cara lain untuk meracuni jin dalam tubuh gadis ini kecuali dipaksa untuk meminumnya. Baru kayak kerasa berat gitu, mungkin dikasih kayak obat tadi itu, jadi lebih kayak kerasa lagi. Ya kayak tiba-tiba kayak ngelawan sendiri aja gitu, nggak bisa ngontrol, tiba-tiba
udah nggak bisa ngontrol aja. Inilah Tibbun Nabawi, inilah kedokteran Nabi. Tidak hanya kita cukup ruqyah dan doa-doa ini saja, akan tetapi setan ini sudah merongrong dan merusak sel-sel dalam tubuh, bagian tubuh yang mana manusia akan sakit. Dengan diminumkan ini nanti semuanya akan didetoksifikasi, dikeluarkan melalui muntah dan BAB. Gadis ini sering mengalami kerasukan hingga orang tuanya kebingungan untuk mengobatinya. Dia merasa senang sama anak saya. Dia ngomong, dia itu senang sama anak saya. Merasa wangi. Di sana pun banyak yang masuk, yang nunggu ngantri untuk masuk ke tubuh anak saya. Dalam ruqyah, diagnosa terhadap pasien begitu penting untuk mengetahui akar persoalannya yang menyebabkan munculnya gangguan jin. Saudara-saudariku, pemirsa ruqyah yang dirahmati Allah, salah satu sumber gangguan jin adalah jimat. Jimat ini tidak ada manfaat sama sekali dan malah membuat kita rugi, baik rugi di dunia maupun di akhirat. Suatu ketika, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang memakai gelang kuningan, dan Nabi bertanya, apa ini? Orang itu menjawab bahwa gelang kuningan itu adalah penangkal sakit. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yang maknanya, lepaskanlah, karena dia hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. Jika kamu mati dan benda itu masih ada di tubuhmu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad. Saudara-saudariku, syirik adalah dosa besar. Tidak ada manfaat sama sekali. Walaupun kita banyak melakukan kebajikan dan amalan-amalan yang luar biasa, tapi tidak akan berpengaruh sama sekali apabila kita melakukan perbuatan syirik. Ustadz Lutfi berkesempatan untuk mendatangi rumah Pak Agus, orang tua Hilma yang berada di kota Surabaya. Dari pertemuan inilah akhirnya terungkap bahwa Pak Agus pernah mendapat hadiah wafat kemudian menyimpannya dalam dompet. Benda keramat ini adalah jimat yang jelas-jelas terlarang dalam Islam karena termasuk perbuatan syirik. Meminta perlindungan hanyalah kepada Allah, bukan pada benda mati yang bersekutu dengan setan. Untuk mempercepat kesembuhan, semua jimat harus dimusnahkan lebih dahulu. Untuk mengobati gangguan yang diderita anaknya, Pak Agus sering menemui orang-orang pintar. Yang terakhir itu dibawahi sabuk untuk menjaga diri anak saya. Tapi kenyataannya seperti itu lagi, terjadi lagi. Ya, bismillah, ini nanti akan kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pejamkan mata, Pak. Sambil merenungkan kesalahannya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihimul Qur'an la yasjudun. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an sambil wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Sambil diikuti suara saya ya. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun illa huwa rabbul arsyil azim. Waktu awalnya sih badan itu kayak berontak gitu. Terus pas sujudnya udah mulai bener, posisinya udah mulai bener, itu udah kerasa tenang. Setelah itu, tak ada reaksi yang berlebihan. Tak ada lagi teriakan dan tangisan seperti sebelumnya. Dengan sujud tilawah, dengan menggunakan ayat-ayat as-sajadah yang ada dalam Al-Quran, di saat setan ini ditundukkan untuk sujud,
maka setan ini akan lari dan menangis. Ya wailah, mengatakan setan seperti itu, celakalah. Kenapa celaka? Di saat Bani Adam membacakan ayat sajadah, maka baginya kemudian sujud, maka baginya pahalanya surga. Sebaliknya setan disuruh sujud, dia ingkar bahkan takabur, maka baginya neraka. Insya Allah dengan sujudnya ini setan keluar dan lari. Untuk mendeteksi gangguan jin sekaligus mengusirnya, Hilma dimandikan dengan air yang dicampur sedikit garam. Cuma tadi pas dimandikan aja kayak kayak agak nyesek. Tapi habis gitu lama-lama hilang. Jika Allah Ta'ala berkehendak, dengan mudah jin yang mengganggu dan merasuki gadis ini keluar dan menjauh. Namun bisa saja bangsa jin zolim terus mengintainya, karena itulah yang menjadi misi setan untuk menjerumuskan anak keturunan Bani Adam hingga hari kiamat. Allahul Musta'an. Hanya kepada Allah Ta'ala kita memohon pertolongannya. Setelah proses terapi ini, apa yang dirasakan, Pak? Dari 2 hari yang lalu sampai sekarang enteng sekarang. Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan sujud hadap kiblat. Ya, silakan sujud hadap kiblat. Berterima kasih kepada Allah, hadap sana. Sini enggak apa-apa. Ya. Ya. Alhamdulillah, sambil saya tuntun, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, silakan. Selanjutnya untuk Bapak, Ibu, dan kemudian Mbak juga, untuk membentengi diri, silahkan melafadzkan zikir berikut ini ya. La ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di saat Bapak, Ibu mungkin keluar rumah, nyetir mobil, naik sepeda, keluar rumah, lagi masak, lagi belajar, usahakan dalam hati kita membaca seperti itu. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Sambil tetap dijaga sholat jamaahnya, tadarus Al-Qur'annya, ya. Seperti itu, sering ambil air wudhu. Insya Allah ini proteksi diri, insya Allah kesembuhan datang dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Ruqyah Trans 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis dan anak keturunannya tidak akan pernah berhenti untuk mendatangi umat manusia. Iblis dan anak keturunannya, ketika dia tidak mampu mendatangi manusia ketika manusia tersadar, dia mendatangi manusia ketika sedang tidur. Dan tidak sedikit dari umat manusia yang kebingungan ketika diganggu syaitan di dalam tidurnya. Ada salah satu doa yang kita baca ketika ada gangguan syaitan yang mengganggu kita. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min a'mali syaitan wa sayyi'atil ahlam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syaitan dan dari buruknya mimpi. Maka yang harus kita lakukan ketika kita bermimpi bertemu dengan syaitan, kejar setan itu. Kejar, tangkap, dan bakar dia dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacakan ayat kursi, karena syaitan tidak akan pernah sanggup ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Pemirsa Ruqyah Trans 7, semoga kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk menjauhi perbuatan syirik. Karena syirik sesungguhnya kezoliman yang nyata. Tidak hanya kita berdosa besar di hadapan Allah,
Akibatnya juga berdampak pada keluarga kita yang tidak berdosa. Tidak ada tempat bergantung dan memohon pertolongan kecuali pada Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.